Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pejuang PBG semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi berkenaan bagaimana sih menyusun RPL terutama untuk PBG madrasah dalam jabatan. Baik Sobat semua, mohon disimak video ini karena dalam video ini akan diberikan cara mudah menyusun RPL PBG madrasah dalam jabatan. Nanti juga disertai diberikan contoh-contoh untuk setiap bagiannya. Oke, langsung saja sobat semua, silahkan disimak. Baik, ini di awal saya informasikan terlebih dahulu apa saja yang menjadi aspek yang akan diakumulasi dalam komponen RPL guru dalam jabatan. Baik, untuk RPL itu nanti terbagi dua, yaitu RPL kompetensi pedagogik dan RPL kompetensi profesional. Di RPL kompetensi pedagogik itu nanti ada aspeknya pengembangan kompetensi pedagogik dan penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian untuk RPL kompetensi profesional itu ada pengembangan kompetensi profesional, pengelolaan administrasi pembelajaran, dan inovasi pembelajaran. Jumlah SKS-nya sudah tertera di situ, sobat semua. Jadi totalnya atau jumlahnya RPL PPG dalam jabatan ini di Kementerian Agama akan diakui sebesar 27 SKS. Jadi karena SKS-nya cukup besar, maka harus dipersiapkan, disusun secara optimal ya sobat semua ya. Jangan kemudian asal-asalan ataupun seadanya saja, tapi diupayakan seoptimal mungkin karena ini nanti akan berpengaruh untuk nilai di RPL-nya. Kemudian sobat, kita akan kulik satu persatu. Ini untuk lapor diri di UIN Juresio Lampung. Jadi setiap LPTK tentunya ada link untuk lapor diri masing-masing. Ini untuk lapor diri yang ada di LPTK UIN Juresio Lampung atau sebelumnya yaitu LPTK IAIN Metro. Kemudian ini adalah bagian-bagian yang harus disiapkan sesuai dengan RPL tadi. Yang pertama adalah SK mengajar sebagai guru, maksimal 6 tahun terakhir ya sobat semua. Jadi meskipun sobat sudah mengajar lebih dari 6 tahun, begitu maka yang diakui itu maksimal 6 tahun terakhir. Kemudian kalau yang kurang 6 tahun nanti bisa disesuaikan sesuai dengan rubrik. Ini rubrik penilaiannya sobat semua. Jadi untuk pengembangan kompetensi pedagogik atau tadi SK mengajar ya. Jadi boleh SK mengajar ataupun bentuknya surat tugas yang di dalamnya ada pembagian jam mengajar sobat semua. Jadi di sini sesuai dengan rubrik, nanti harapannya sobat semua menyusun RPL itu sesuai dengan rubrik. Jadi ini nilainya juga sesuai kalau misalnya sobat nanti mengumpulkan RPL-nya adalah sebanyak kurang dari 3 semester atau hanya 1 tahun, maka nilainya adalah 60 atau 64. Jadi nanti kalau dikonversi ke dalam IPK, dalam indeks prestasi yaitu 2,75 atau memperoleh nilai C begitu. Dan kemudian kalau 2 tahun, 4 sampai 5 semester, maka akan memperoleh nilai 65 sampai 69 yaitu dengan indeks prestasi 3,0, artinya ini mungkin masuk kategori B begitu ya sobat semua. Dan seterusnya kalau ingin nilai 70 dan 74 di situ ada 3 tahun dan seterusnya sampai kemudian ketika optimal sebanyak 6 tahun atau 12 semester, maka rentang nilainya antara 85 sampai 100 begitu dan memperoleh nilai bobot indeks prestasinya 4 atau A begitu. Ya ini bergantung dengan sobat semua, disesuaikan dengan TMT-nya ya. Kalau TMT-nya kurang dari 6 tahun ya silahkan disusun sesuai dengan TMT-nya masing-masing. Rubrik ini adalah dari Juknis yang ditetapkan oleh Panitia Nasional di Kementerian Agama. Jadi ini yang harus disiapkan, yaitu berkenaan dengan pengembangan kompetensi pedagogik, yaitu pelaksanaan mengajar, pelaksanaan tugas mengajar, yaitu nanti yang dokumennya adalah surat keputusan ataupun surat tugas mengajar yang nanti di dalam tugas mengajar itu ada pembagian jam mengajarnya begitu. Jadi berapa jam Bapak Ibu ataupun sobat semua itu memperoleh di semester itu. Jadi totalnya itu adalah 6 tahun, nanti bisa dibuat per semester sobat semua. Jadi selama 6 tahun itu adalah 12 SK atau 12 surat tugas begitu dan bobotnya adalah 6 SKS. Kemudian caranya, ini cara untuk unggahnya, yaitu untuk dokumen RPL, dokumen diunggah di Google Drive, kemudian linknya disalin di Microsoft Word, kemudian dijadikan PDF, file yang sudah ada link dokumen tersebut kemudian diunggah di aplikasi lapor diri, terutama untuk yang di LPTK UIN Juresio Lampung ya, sobat semua. Kemudian
Caranya seperti ini contohnya, misalnya sederhana, dibuat saja link mengajar, kemudian di bawahnya adalah link Google Drive yang sudah di-copy, dan pastikan bisa open access ya sobat semua sehingga bisa dibuka, sehingga nanti untuk penilaiannya tidak mengalami kesulitan gitu. Nah, ketika seperti ini tinggal diunggah saja di apa namanya RPL. Kemudian bagian-bagian apa saja yang kemudian harus disiapkan. Ini seperti ini sobat semua, jadi bisa dibuat diurutkan rapi begitu ya. SK kegiatan belajar gitu 2019 2020, kemudian 2021 2020 sampai kemudian 2024 2025 disusun rapi di Google Drive, baru nanti disalin di tadi di Google apa namanya di Word dan kemudian dijadikan PDF. Ini seperti ini sobat semua, rapi ya, terlihat rapi. Oke, selanjutnya ini contohnya ada SK ataupun surat tugas, pembagian tugas mengajar, beban mengajar yang di dalamnya ada jam pelajarannya ya, sobat semua ya. Oke, seperti ini. Ya, pastinya sobat semua tidak asing lagi kalau yang ada pembagian jam mengajarnya seperti ini. Ini salah satu contoh saja di tempat sobat kalau seandainya berbeda formatnya ataupun seperti berbeda bentuknya ya silahkan saja menyesuaikan di sekolah jenengan masing-masing. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama SK, insya Allah itu kalau SK bisa diselesaikan ya sobat semua karena setiap semester ataupun setiap tahun pasti memperoleh SK ataupun surat tugas sehingga nanti tinggal disusun, di scan gitu, kemudian nanti dimasukkan di Google Drive, disusun rapi seperti tadi. Dan yang kedua menyusun perangkat pembelajaran. Ini menyusun perangkat pembelajaran, ini juga tentunya perangkat pembelajaran ini ada RPP dan sebagainya sudah ada ya selama maksimal 6 tahun terakhir. Ini rubriknya sama seperti tadi untuk penilaiannya, nanti mohon ketika menyusun RPL disesuaikan dengan rubrik ini begitu, penyusunan perangkat ajar mulai di mana apa saja yang perlu dilengkapi begitu, ada RPP, kemudian ada materi ajar, ada LKPD, ada alat peraga atau media pembelajaran, kemudian juga ada instrumen penilaian. Jadi di sini juga sudah ditentukan minimal setiap semester itu ada 16 dokumen begitu ya. Mohon ini diperhatikan. Setiap semester ada 16 dokumen. Jangan hanya ngunggah satu RPP saja satu semester. Nanti ya bisa jadi nilainya sangat buruk begitu. Kami berharap bisa membantu Bapak Ibu memberikan penilaian yang baik. Tapi mohon kami juga dibantu dilengkapi data-datanya begitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah dokumennya. Jadi seperti yang di rubrik ya sama ya bahwa satu semester adalah 16 perangkat. Dan untuk perangkatnya atau dokumennya yaitu RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga atau media pembelajaran, instrumen penilaian. Jadi nanti seperti apa contohnya kita coba cek kelengkapannya seperti apa sih terpenuhi 16 perangkat itu gitu. Ya, ini adalah linknya. Nanti bisa di copy seperti tadi petunjuknya yang di atas, di copy kemudian linknya dibuat dimasukkan ke dalam Word dan kemudian bisa diberikan identitas dan kemudian nanti disambungkan ataupun di-outkan di lapor diri tadi. Nah, seperti ini dibuat rapi ya sobat semua untuk munggah di Google Drive-nya, dibuat perangkat pembelajaran 2019-2020, 2020-2021 sampai kemudian 2024-2025 itu kan rapi. Terhitung ada 6 tahun begitu. Nanti di dalamnya kita coba klik ya. Kita coba klik ini salah satu misalnya. Nah, ini misalnya kita buka salah satu yang di dalamnya lengkap nih sobat. Ada 6 folder nih, ada instrumen penilaian, ada LKPD, ada materi ajar, ada PPT dan RPP. Kita coba cek lagi. Misalnya nih RPP-nya, kita klik. Ya, RPP-nya ada 16 begitu di sini. Ada 16 RPP yang kemudian ini tidak harus Word ya sobat semua, di sini formatnya Word kebetulan yang saya contohkan, tapi sobat semua nanti bisa dijadikan PDF kemudian dibubuhkan tanda tangan, boleh scan dari kepala sekolah, jam capnya juga boleh scan, yang penting dijadikan PDF. Di situ sudah legalitas formalnya, sudah ada tanda tangan dan juga cap begitu. Kalau mau di scan ya silahkan saja, tapi dibuat rapi 16 perangkatnya. Kemudian ini contoh RPP-nya, silahkan untuk RPP menyesuaikan yang berlaku di sekolah masing-masing.
Kalau misalnya menggunakan kurikulum 2013 ya silahkan menggunakan kurikulum 2013. Kemudian kalau menggunakan kurikulum Merdeka ya silahkan menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau sudah menggunakan deep learning ya silahkan. Tapi kan ini 6 tahun terakhir, artinya pasti ada nuansa yang kurikulum 2013-nya, ada kurikulum Merdekanya begitu. Kalaupun tidak belum ataupun belum melaksanakan kurikulum yang bernuansa deep learning ya tidak jadi masalah. Yang jelas ini potret terakhir belakang. Kemungkinan ada dua jenis RPP, yaitu K13 dan kurikulum Merdeka. Disesuaikan dengan sekolah masing-masing, kami tidak harus mematok harus kurikulum Merdeka ataupun K13, silahkan disesuaikan dengan sekolah jenengan masing-masing. Kemudian ini juga lembar kerja lengkap, dibuat rapi begitu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 LKPD. Nanti sobat semua juga bisa melengkapi di setiap semesternya seperti ini. Kemudian ini bentuk LKPD-nya lengkap begitu. Kemudian ini untuk materi ajarnya juga lengkap sobat, rapi lengkap semua, diselesaikan ada 6 materi ajar. Kemudian bentuknya seperti ini. Ini bentuknya Word ya sobat semua, harusnya PDF gitu. Saya mencontohkan ini dalam bentuk Word. Kemudian ini juga media ajarnya dalam bentuk PPT. PPT apa namanya yang kemudian ini dijadikan media pembelajaran. Rapi, ini masih dalam satu semester tadi. Kemudian ini contoh dari PPT-nya. Ya, ini terkait dengan perangkat ajar atau penyusunan perangkat ajar tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan sobat semua bisa dipahami ya. Mohon diikuti seperti ini, rapi, kemudian berurut, lengkap begitu. Jadi ketika ngoreksi memberikan penilaian itu tidak ragu-ragu untuk bisa memberikan penilaian yang optimal begitu. Jadi mohon ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak kemudian asal upload begitu, karena proses PPG ini kan seperti kuliah pada normalnya dan beban SKS-nya cukup banyak, 27 SKS gitu. Jangan sampai nanti memperoleh penilaian yang kemudian menjadi penghambat jenengan semua gitu. Jadi mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi sesuai dengan rubrik penilaian. Ini untuk instrumennya, jadi juga dilengkapi dengan instrumennya ya. Jadi tidak hanya tadi sudah lengkap sekali dari RPP, kemudian juga ada LKPD, ada materi ajar, ada media, kemudian juga dilengkapi dengan instrumen penilaian, juga ada program pengayaannya. Ini lengkap sekali. Jadi sobat semua bisa mengikuti yang seperti ini. Oke, ini program pembelajaran pengayaannya dilengkapi gitu. Jadi sobat pasti bisa membedakan ya remedial dan pengayaan itu seperti apa. Jadi ini juga dilengkapi dengan instrumen itu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah dokumen pengembangan kompetensi profesional. Oke, kita sudah dapat dua. Yang pertama tadi terkait dengan SK mengajar, kemudian yang kedua penyusunan perangkat ajarnya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen pengembangan kompetensi profesional. Itu seperti apa? Yaitu kita lihat rubriknya terlebih dahulu. Ya, rubrik penilaian untuk RPL-nya yaitu berkenaan dengan pengembangan kompetensi profesional itu adalah dokumennya, salah satunya adalah sertifikat. Begitu di sini bisa sobat semua simak di apa namanya di rubrik penilaiannya, yaitu ada sertifikat, kemudian piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah KKG, MGEP, atau forum umum sejenis atau forum ilmiah lainnya. Dan di sini juga disesuaikan, mohon dilihat 2 JP per kegiatan, kemudian berapa semesternya, itu tolong diperhatikan ya sobat semua untuk apa namanya bisa menyesuaikan rubrik ini dan berpedoman pada rubrik untuk menyusun RP. Nah, ini dokumennya gitu. Jadi silahkan disiapkan sertifikat-sertifikatnya, piagamnya, atau surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, boleh menyeminarkan dalam seminar nasional, internasional begitu, atau mengikuti forum KKG, MKMB, atau forum jenis lainnya begitu, atau forum ilmiah lainnya, silahkan bisa dokumennya dilengkapi, kemudian diperhatikan untuk beban jam pembelajarannya begitu ya, karena bobotnya juga 6 SKS. Ini seperti tadi sama begitu, linknya nanti ditautkan, nanti ini yang kemudian diunggah di lapor diri. Kemudian ini juga dibuat rapi seperti ini sobat semua, sertifikat tahun 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 ini juga lengkap begitu. Kita coba klik ya salah satu apa namanya sertifikatnya. Ini kita klik di salah satu tahunnya. Ini lengkap, ada tiga apa namanya tiga
sertifikat di dalam satu semester, karena satu semester kan minimal 10 JP ya. Ini lebih dari satu. Nah, saya yakin sobat semua juga aktif untuk memperoleh sertifikat selama ini. Jadi nanti untuk memenuhi sertifikat ini tidak menjadi kesulitan. Mungkin tidak hanya 3 begitu, untuk sobat semua bisa lebih dari 3 begitu. Ya, ini AJP-nya juga lebih. Kita buka salah satunya tadi, ini ada 40 JP begitu, satu sertifikat. Jadi 40 JP ini tidak bisa diklaim untuk beberapa semester ya, meskipun minimal satu semesternya 40 JP, karena ini kalau di tanggal tahun itu di semester yang berlaku ya hanya bisa diakui di semester tersebut gitu. Misalnya satu semester sobat semua bisa memenuhi punya 3 seperti yang saya contohkan ini, dia punya 3 sertifikat yang mungkin JP-nya cukup besar begitu. Kalau ini 40 JP, mungkin ada yang 30 JP, ada yang 20 JP, tapi dia jadi satu semester. Oke, selanjutnya. Ini contoh sertifikatnya juga, sobat. Ini ternilai 32 JP, tadi masih di punya orang yang sama begitu. Jadi silahkan diupayakan ya untuk bisa terpenuhi sobat semua. Kemudian yang keempat, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran, begitu. Untuk dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran selalu berpedoman pada rubrik ya, sobat semua. Ini untuk pengelolaan administrasi pembelajaran itu berkaitan dengan administrasi pembelajaran, itu adalah semisal sobat semua menjadi wali kelas, menjadi misalnya SK wali kelas ataupun SK pengelolaan pembelajaran yang lainnya, misalnya menjadi petugas upacara dibuat SK-nya, apa ada SK pembagian tugas piket dan seterusnya, silahkan itu bisa masuk di sini. Kemudian misalnya jadi panitia PAS atau PTS, jadi panitia penyusun soal, begitu juga bisa. Kemudian sobat semua bisa juga menjadi panitia penerimaan siswa baru atau panitia pelepasan siswa baru. Silahkan juga pelepasan siswa kelas terakhir, misalnya kelas 6 atau kelas 3, kelas 9 untuk MTS ataupun kelas 12 untuk MA gitu juga bisa. Kemudian juga jadi pembina SK pembina ekstrakurikuler juga bisa begitu. Jadi silahkan ini dibaca rubriknya sobat semua yang bisa terpenuhi. Ini jumlahnya ada 6 semester dan silahkan bisa dipenuhi dokumennya, contohnya seperti ini. Nanti link pengelolaan pembelajaran dibuat juga sama. Kemudian jangan sampai seperti ini ya sobat semua. Ini artinya sobat ketika sudah ditautkan kemudian dihapus begitu linknya, jadi tidak ada tidak ditemukan begitu. Jadi mohon dipastikan link yang ditautkan itu bisa dibuka kemudian tidak hilang. Nah, ini lengkap sobat semua, surat keterangan administrasi 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Rapi ya sobat semua. Saya berharap Anda semua juga membuatnya rapi seperti ini. Jadi penilaiannya lengkap begitu kan penilaiannya. Kita buka salah satunya. Ya seperti ini, misalnya ini sebagai panitia untuk apa ya nih ya sobat ya. Panitia penerimaan siswa baru tim PPDB begitu ya. Jadi nanti bisa melampirkan seperti ini sobat semua. Tim PPDB misalnya seperti itu, atau seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini apa saja? Kita harus selalu berpedoman pada rubrik. Ini inovasi pembelajaran, membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK, membuat video pembelajaran. Nah, kita lihat bahwa ini minimal 1 tahun itu 1. Jadi silahkan nanti dilengkapi. Kalau 1 tahun 1, berarti kalau 6 tahun ya berarti minimal ada 6. Kita lihat nih masing-masing bobotnya adalah 0,5. Misalnya semester tahun pertama 2019 itu membuat PTK, kemudian 2020 membuat video, kemudian membuat modul dan seterusnya begitu. Silahkan dilengkapi. Dibuat seperti ini, diunggah dulu di Google Drive, kemudian dibuat seperti ini. Setelah itu bisa juga dibuat seperti ini nih. Contohnya di di surat keterangannya 1 2 3 4 5 6 9 begitu, tahunnya juga sudah dilengkapi itu apa saja yang dibuat, kemudian di Google Drive-nya seperti itu. Dan jangan sampai ketika dibuka seperti ini. Nah, ini harapannya lengkap seperti ini dokumennya, isi di dalamnya begitu. Ada video, ada ada PPT, ada PTK dan seterusnya, itu lengkap begitu, dan juga ada surat pernyataan legalitas dari inovasinya.
Tuh, lengkap sobat semua, diklik tadi ada 9. Nah, contohnya ini laporan PTK-nya begitu. Jadi laporan PTK-nya lengkap ya sobat semua ya. Atau nanti ini videonya, silahkan bisa dibuat videonya. Saat ini kan banyak sekali yang guru yang kemudian menjadi konten kreator ataupun menjadi apa namanya, penggiat di sosial media yang untuk membuat video bisa dilakukan dengan mudah. Ini pedoman praktikumnya, jadi nanti bisa dibuat PDF. Ini pedoman praktikum. Sobat semua yang bisa membuat apa namanya, yang sudah membuat pedoman praktikum atau buku bisa dijadikan sebagai inovasi pembelajaran. Ya, itu lagi tadi sobat semua yang bisa kita apa namanya, kita bagikan kepada Anda semua. Jika ada hal-hal yang ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar ya, nanti agar semuanya dengan pertanyaan yang sama tidak perlu mengulang untuk menjawabnya begitu. Jadi bisa disampaikan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Oke, demikian yang bisa kami bagikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.